Oke, di kisah shinobi sekarang yang bermunculan para ilmuwan di mana mereka menanamkan dan mencoba eksperimen baru, memang beberapa di antara mereka berhasil mendapatkan subjek terbaik. Amado dan Orochimaru adalah salah satu pelakunya. Yang menarik saat ini, sudah ada 5 eksperimen dari 2 orang ilmuwan itu yang benar-benar bisa menggunakan kemampuan super langka, Mokuton, Sage Mode, atau bahkan karma sekalipun. Pertanyaannya nih, apa yang didapatkan dari orang-orang itu secara kemampuan dan kekuatan fisiknya? Apakah mereka seistimewa yang dibicarakan? So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para subjek ilmuwan yang memiliki kemampuan berbahaya itu. Oke, kita mulai dari hasil eksperimen Orochimaru dahulu nih. Pertama adalah Kapten Yamato. Di masa ia masih sangat muda, Orochimaru menjalin kerjasama dengan Danzo Shimura. Mereka mencoba membuat sebuah subjek Mokuton yang memiliki Kekkei Genkai langka dari Sodai Hokage. Telah banyak orang-orang yang menjadi penelitiannya, semuanya gagal kecuali satu orang yang akhirnya bisa menerima itu, dia adalah Tenzo. Kelak Danzo memberi kode nama tersebut sebagai Kinoe. Nah, inilah sekuat Anbu Akar yang sangat spesial di masa itu. Ia menjadi orang yang dilatih langsung dengan Danzo. Kinoe bahkan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di eranya. Masalahnya nih, setelah semua ini ketahuan oleh pihak desa melalui Kakashi, Hiruzen pun akhirnya turun tangan. Dan kita tahu dia mengambil Kinoe untuk Konoha. Dan kelak Tsunade kembali memberi kode nama tersebut yaitu sebagai Yamato. Nah, itulah asal-usul nama dari Kapten Yamato. Yang menarik nih, kemampuan pertama Yamato dewasa diperlihatkan saat menggantikan Kakashi. Bahkan Naruto, Sakura, dan Sai sangat kaget. Bagaimana bisa nih ada orang yang memiliki teknik dari Dewa Shinobi pertama Hashirama Senju. Dia Yamato menggunakan teknik penjara Mokuton. Nah, Kapten Yamato memang mengesankan, bahkan ia bisa menggunakan teknik seperti Jukai Kotan atau bahkan Bunshin kayu yang legendaris itu. Kemampuan Mokuton ini ternyata sangat ampuh dalam menahan pergerakan Kyuubi sekalipun. Dan kita tahu nih, meskipun Mokuton Yamato terbilang kawaii super, tetapi dia sangat mengesankan dengan Kekkei Genkai tersebut. Itulah kenapa Yamato dianggap salah satu Anbu dan ninja super elit dalam dunia shinobi. Mokuton adalah salah satu penyebabnya. Nah, di era Boruto sekarang ini, ia mendapati tugas menjaga dan mengawasi para kelompok yang membuatnya memiliki Mokuton. Dia adalah Orochimaru. Nah, ingat nggak momen saat Denki, Iwabe, dan Metali bertemu para penjaga gua Orochimaru? Nah, di sana mereka tidak berani masuk dan mengatakan seperti ini, "Maaf, aku tidak akan ikut masuk dengan kalian." Sejujurnya di antara tim penjaga hanya Yamato Senpai yang bisa menahan amukan dari Orochimaru. Itulah Yamato, subjek Orochimaru dengan DNA Hashirama yang masih ada sampai era Boruto sekarang ini. Kedua adalah Mitsuki. Eksperimen Orochimaru tentang manusia buatan juga menjadi hasil yang mengesankan di saat ini, di mana itu disebutkan sebagai rekayasa genetika. Di antara banyaknya Mitsuki, ada satu putranya yang memiliki pola pikirnya sendiri. Dia adalah Mitsuki, rekan dari Boruto itu. Nah, yang sangat kerennya lagi, Mitsuki ini memiliki teknik-teknik seperti ayahnya itu, seperti Hebi, Raiton ular, atau bahkan kelenturan tubuhnya. Itu adalah gaya Orochimaru banget sih. Yang bikin kita takjub lagi bahwa Mitsuki di usianya yang sangat muda ini, dia sudah bisa menguasai Sage Mode tersebut. Dan kita tahu nih, itu adalah salah satu teknik super langka yang dimiliki oleh manusia buatan. Bahkan seorang Otsutsuki saja takjub dengan sumber kekuatan ini. Dia tentunya adalah Urashiki Otsutsuki dahulu itu. Nah, beberapa kali ini kita diperlihatkan Mitsuki sudah menggunakan teknik ini. Dia sangat cepat, sangat kuat, dan tentunya sangat berbahaya. Dahulu, Orochimaru sempat berbicara dengan kakak Mitsuki, Lock, seperti ini. Jika ia bisa terus bertumbuh dengan kekuatan itu hingga dewasa nanti, aku yakin Mitsuki bisa melampauiku dalam hal kekuatan. Ini bakal keren banget sih. Kita tahu dari para genin saat ini tidak ada yang lebih banyak menguasai teknik-teknik ninjutsu atau bahkan pengetahuan soal ninjutsu sendiri dibandingkan dengan Mitsuki. Oke, lalu kita masuk ke hasil eksperimen Amado. Ya, yang ketiga adalah Kawaki. Untuk Kawaki ini sedikit berbeda. Eksperimennya dilakukan saat anggota Kara mengambilnya dari orang itu.
Kawaki yang dijadikan sebagai wadah tersebut ternyata cocok dengan karma dari Jigen. Nah, beberapa waktu akhirnya ia mendapati karma itu dan sesuatu yang paling ia benci di awalnya dengan karma tersebut. Nah, Kawaki memang memiliki kekuatan besar dari Jigen Boss Kara itu, dan kita tahu nih, proses eksperimen Kawaki ini sebenarnya tidak hanya menghasilkan karma, melainkan tubuhnya sendiri adalah representasi Saint Ninja, di mana ia bisa mengubahnya dalam berbagai model untuk sebuah pertempuran. Beberapa kali ia lakukan saat melawan Garo, dan di shinobi modern saat ini Kawaki akan berperan sangat besar lagi nih. Apalagi sekarang ini adalah art dari Kawaki sendiri. Oke, kemudian yang keempat adalah Code. Ya, kemarin sudah terungkap jika Code ini lebih berbahaya dan lebih kuat daripada Jigen. Namun karena sebuah alasan, Amado menggunakan batas limiter untuk Code sendiri. Code Kara adalah orang ke-15 dan terakhir setelah eksperimennya bersama dengan Kawaki. Jika Kawaki mampu menjadi wadah itu, maka Code mendapati karma tetapi tidak memiliki jiwa Otsutsuki. Artinya karma tersebut menjadi atribut senjata. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa karma putih tanpa wadah itu adalah sebuah peninggalan Isshiki Otsutsuki, sebuah kekuatan murni. Sekarang ini yang di chapter dan di animenya yang juga lebih sering menyerot Code sendiri, siapa sangka nih dia menjadi salah satu orang terakhir dan diberikan plot armor dalam organisasi itu dan kembali memimpin Kara. Nah, kita tahu sebagai sebuah eksperimen tentu Code sendiri tubuhnya juga mirip dengan Kawaki sebagai representasi alat ninja. Namun yang mengerikan soal orang ini karena ia mewarisi apa yang dimiliki oleh Jigen, seperti yang kita tahu karma atau bahkan Jubi. Dan yang terakhir nih, yang kelima adalah Kashin Koji. Orang terakhir yang menjadi subjek Amado adalah Kashin Koji. Setelah Amado mengatakan kebenaran jika ada beberapa cyborg atau bahkan orang yang memiliki kemampuan di atas Jigen, namun karena sebuah alasan Amado membuangnya. Mungkin itulah kenapa Aida juga mengalami hal semacam itu, karena ia lebih kuat daripada Jigen sendiri sebenarnya. Dan setelah berpikir lama lalu memutuskan, Amado membuat sosok hidup yang baru berdasarkan tekad dan DNA Jiraiya Shisage Agung. Dia adalah Kashin Koji. Itulah yang membuat Koji ini memiliki teknik-teknik yang mirip dengan Jiraiya Sensei. Nah, yang menarik nih tentang Kashin Koji ini, selain dirinya pengguna Zanmai no Shinka, Kashin Koji adalah pengguna Sage Mode sendiri. Dan sama seperti yang dimiliki oleh Jiraiya, ia bisa menggunakan teknik Rasengan atau bahkan bulu-bulu singa. Kisah yang menarik dari Kashin Koji ini belum diperlihatkan lagi soal masa lalunya. Tapi yang jelas, orang ini adalah salah satu subjek eksperimen Amado yang paling sukses, karena akan menjadi orang yang membantu Amado dalam menggagalkan rencana Jigen secara diam-diam. Dan Kashin Koji yang kita tahu sekarang ini bahkan bisa saja menjadi salah satu karakter yang paling disukai oleh para fans, karena kita tahu ketenangan dan kekuatan dia yang luar biasa itu. Ditambah lagi nih, Sage Mode adalah salah satunya. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, setelah tadi pembahasan kita mengenai para subjek ilmuwan yang memiliki kemampuan berbahaya itu, jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.